Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang the importance of leadership in group. Jadi, pentingnya pemimpin dalam suatu grup. Boleh di next? Ya, kami beranggotakan saya sendiri, Amin Azari, kemudian ada teman saya, Bagus Dwi Andika, dan Dea Fitri Rahma. Apa itu kepemimpinan dalam kelompok? Pemimpin adalah orang-orang yang mampu mengajak orang lain atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan mencapai tujuan. Untuk itu, seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi, menimbang apa yang dibutuhkan dan apa mungkin yang serta memiliki sikap yang luas, kemauan untuk berubah, kreatif dan toleran. Menyoroti sifat seorang pemimpin untuk menguraikan seluk-beluk tingkah lakunya akan menampilkan banyak segi tindak tanduknya. Grup leadership atau kepemimpinan kelompok adalah jenis kepemimpinan di mana lebih dari satu orang memberikan arahan kepada kelompok secara keseluruhan. Siapa sajakah yang dapat menjadi pemimpin? Setiap orang bisa menjadi pemimpin, dan menjadi pemimpin tidak ada sekolahnya. Manusia diberi kewajiban menjadi pemimpin di dunia, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Pemimpin harus dimulai dari diri sendiri, mulai perbaiki diri sendiri, karena seorang pemimpin yang baik muncul dari keteladanan, intelektual, dan budi pekerti. Munculnya seorang pemimpin. Kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia sejak zaman dahulu, di mana orang-orang berkumpul bersama dan bekerja sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Sejak itulah terjadinya kerjasama antar manusia di dunia dan munculnya unsur kepemimpinan. Next. Kemudian ini sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki persepsi sosial atau social perception yang luas. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir abstrak atau ability in abstract thinking. Yang ketiga, memiliki kestabilan perasaan atau emotional stability. Yang keempat, berwawasan ke depan. Yang kelima, mengaktualisasi diri, mengembangkan potensi diri, dan mencari tantangan baru. Yang keenam, jujur dan rendah hati. Dan yang terakhir adalah kompeten. Kompeten adalah menunjukkan kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Gaya kepemimpinan. Yang pertama ada trait theories of leadership, yaitu memiliki intelijensi lebih dari yang lain, kematangan sosial, dan pengetahuan yang luas. Yang kedua ada group and exchange theories of leadership, yaitu seseorang yang dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin apabila ia dapat memenuhi harapan kelompok untuk mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga ada Flader Contingency Model of Leadership, yaitu adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menguntungkan dalam kelompok. Lalu yang keempat ada Path Goal Leadership Theory, yaitu pengaruh dari tingkah laku pemimpin yang dapat memotivasi bawahan, kepuasan kerja, serta aktivitas bawahan. Gaya kepemimpinan permanen dan situasional. Yang pertama ada gaya kepemimpinan permanen, yaitu memiliki prestasi yang tinggi, mengetahui apa kebutuhan kelompoknya, dan memiliki kecakapan. Untuk gaya kepemimpinan situasional, yaitu aktif berpartisipasi dalam setiap persoalan yang muncul dalam kelompok, menunjukkan ketergantungan dari kelompok lainnya, dan memiliki gagasan. Catatan. Perbedaan kepemimpinan situasional dengan kepemimpinan permanen adalah kepemimpinan situasional memiliki ikatan psikologis dengan anggota kelompok. Kepemimpinan permanen membutuhkan faktor prestasi untuk memperoleh dukungan anggota kelompok. Tipe-tipe kepemimpinan. 1. Tipe karismatik. Pemimpin ini adalah kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan dituruti oleh bawahannya. Mempunyai kekuatan gaib, super, dan berani. 2. Tipe paternalistik dan materialistik.
bersikap melindungi pengikut sebagai seorang bapak yang penuh kasih sayang, memberi karyawan untuk berinisiatif dalam pengambilan keputusan. Ketiga, tipe militeristik, bersikap komando dengan menggunakan sistem pemerintah dari atasan kepada bawahan secara otoriter. Menghendaki supaya bawahannya selalu taat secara formalitas. Next. Kemudian ini tipe-tipe kepemimpinan, misalnya ada tipe otokratik, didasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Setiap perintah ditentukan dengan tanpa konsultasi, kekuasaan menjadi sangat bersifat absolut. Kemudian yang kelima ada tipe laissez-faire. Itu membiarkan pengikut bersikap semaunya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Jabatan pemimpin didapat dengan cara yang tidak baik, seperti sistem nepotisme. Kemudian ada yang keenam, itu ada tipe populistik. Tipe ini dapat bersikap dan menjadi pemimpin rakyat. Dia berpatokan pada nilai masyarakat tradisional. Lalu yang ketujuh ada tipe administratif, yaitu pemimpin yang dapat melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efektif. Melalui tipe ini diharapkan muncul suatu perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. Lalu yang terakhir ada tipe demokratik. Pemimpin ini selalu berpusat pada rakyat dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Kekuasaan organisasi terletak pada peran aktif dari setiap bawahannya. Dan ini merupakan contoh video dari kepemimpinan. Nah, di sini peran pemimpin sangat dibutuhkan. Ketika ikan-ikan ini mau ditarik ke atas, dan ada seorang pemimpin yang menyuruh untuk berenang ke bawah. Jadi, mereka berusaha bersatu, bergotong royong untuk berenang ke bawah, sehingga kail yang ditarik ke atas itu dapat masuk lagi ke laut. Akhirnya, ikan-ikan yang di sini bebas gitu. Nah, ini satu komando untuk terus berenang gitu. Nah, ini sangat penting, dibutuhkan pemimpin yang dapat memimpin suatu kelompok ya, agar bisa mencapai tujuannya. Di sini konteksnya adalah membebaskan diri, mereka bekerja sama satu sama lain. Dan akhirnya mereka berhasil membebaskan diri. Oke, bisa di next. Kesimpulan. Kemampuan leadership itu bisa saja didapat karena bakat bawaan lahir, dan bakat itu dapat dikembangkan dengan penelitian leadership, sehingga menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas. Seorang pemimpin yang sangat diperlukan dalam sebuah kelompok. Kelompok yang hebat adalah kelompok yang mempunyai pemimpin yang tepat. Maka dari itu, pemimpin yang tepat adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Konsep video dan storyboard. Konsep video project, kami menggunakan dua metode membuat video. Metode pertama
adalah merekam secara virtual, karena proses lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu. Yang kedua, merekam dengan bertemu secara face-to-face. Jadi kami memilih metode pertama. Storyboard-nya pada slide pertama dan slide 10 kami menjelaskan gaya kepemimpinan dengan menggunakan PowerPoint sebagai bahan presentasi dengan membuat video atau rekaman suara. Pada slide ke-11 tadi, kami menambahkan video tentang contoh kepemimpinan yang diputar pada saat pembuatan video. Lalu anggota kelompok akan bergantian berbicara untuk memberikan penjelasan lewat video. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai kepemimpinan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.